Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna penggiat OpenSD dimanapun berada. Jadi di tutorial kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara kita install aplikasi OpenSID versi 2506.0.0 yang umum teman-teman ya. Tapi antara umum dan premium itu sama teman-teman ya, sama. Oke, teman-teman harus memiliki beberapa file ya, beberapa file yang dimana terdiri dari Notepad++. Itu teman-teman silakan download ya, tinggal search saja di Google. Ketikkan Notepad++, maka nanti tinggal teman-teman download saja. Terus yang kedua, yang teman-teman harus download itu adalah XAMPP ya, Windows x64 yang PHP 8.1 dan ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau teman-teman yang menggunakan Windows X32 ya, kalau tidak salah itu sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi, jadi teman-teman ketika menggunakan Windows X32, maka silakan teman-teman cari aja ya komputer atau laptop yang sudah menggunakan Windows X64. Yang ketiga, yang teman-teman harus punya itu adalah script aplikasi OpenSID versi 2506 yang teman-teman bisa download di GitHub ya, di GitHub. Oke, ketika teman-teman sudah memiliki Notepad++, memiliki XAMPP, sudah download scriptnya, maka langkah yang teman-teman lakukan adalah yang pertama itu, silakan teman-teman install Notepad++-nya ya, dengan cara tinggal double klik yang di Notepad++. Double klik, setelah double klik teman-teman silakan pilih bahasa ya, mau bahasa Inggris, mau bahasa apa ya, kita pilih saja di sini. Kalau ada bahasa Indonesia, oke, bahasa Indonesia kita pilih bahasa Indonesia, atau bisa juga biarkan English, tidak masalah ya. Oke, kita oke saja. Setelah oke, teman-teman akan muncul seperti ini. Tinggal klik next saja, next. Nah, di sini tinggal klik I agree ya, tinggal klik. Setelah seperti ini teman-teman silakan next di sini ya, biarkan saja ya, next saja, next. Setelah next, nah ini yang dicentang ini biarkan saja teman-teman ya, sesuai dengan bawaan sistem. Tinggal klik next saja. Ya, di sini ada create shortcut on desktop. Ini upayakan dicentang saja ya, dicentang. Nah, sedangkan yang ini don't as app data ini dibiarkan saja ya, dibiarkan. Setelah itu baru kita klik install. Oke, setelah kita selesai install maka akan muncul seperti ini. Ada tanda centang run Notepad++ versi 7.7.1. Ini biarkan saja ya, supaya dia langsung berjalan ya. Oke, kita klik finish ya, kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jenglotnya akan muncul, ini tinggal di close saja ya. Di close dengan cara tanda silang yang ini, tinggal klik saja ya, klik. Setelah itu baru kita close juga ya, close. Oke. Ya, itu baru pertama ya. Pertama kita sudah berhasil install Notepad++. So, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita install XAMPP ya. Dengan cara silakan teman-teman double klik saja XAMPP ini atau klik kanan. Ada kata run as administrator. Klik. Setelah klik kita menunggu teman-teman. Tunggu. Nah, ini sudah muncul welcome to XAMPP. Nah, ketika teman-teman seperti ini muncul,
Klik saja OK ya. Klik saja OK. Nah, setelah klik OK, teman-teman, ada pemberitahuan set up exam PP. Welcome to the exam setup wizard. Tinggal klik next saja. Next. Setelah next, ini biarkan saja teman-teman. Yang tercentang ini biarkan saja ya. Bawaan aplikasi ya. Next. Nah, di sini biarkan saja dia ada di folder. Ya, ada di lokal C. Yang nanti nama foldernya itu adalah exam PP ya. Biarkan saja seperti ini teman-teman. Langsung next saja. Klik next. Setelah next, nah untuk language yaitu bahasanya biarkan saja pakai Inggris ya, English. Karena di sini aja hanya dua ya. Pilih saja English, langsung di next. Nah, di sini ada ready to install. Setup is now ready to begin installing exam on your computer. Ya, tinggal klik next saja. Nah, setelah klik next, kita akan menunggu proses install exam PP-nya sampai dengan selesai ya. Kita tunggu sambil kita perbesar, sambil kita menunggu ya. Oke. Kita menunggu sampai dengan selesai teman-teman ya. Kita akan menunggu sampai dengan selesai proses install exam PP-nya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang muncul ya notif yang muncul di situ ada kata allow dan sebagainya ya silakan teman-teman klik allow saja. Karena kalau pertama kali install exam PP maka MySQL-nya harus di allow ya. Harus klik allow. Karena saya ini sudah keseringan teman-teman ya. Saya sudah keseringan install exam PP maka sistem Windows ya, sistem yang ada di laptop yang saya pakai ini sudah tidak lagi memunculkan notif ya, notif untuk kita allow ya. Oke. Kita menunggu ya. Nah, sembari kita menunggu teman-teman saya jelaskan di sini. Kenapa kita membutuhkan Notepad++? Nah, karena nanti ketika kita melakukan perubahan ya, perubahan apa namanya skrip, aplikasi OpenSCD dan sebagainya itu kita enaknya menggunakan Notepad++ ini. Notepad++ ya. Oke. Dan di tutorial kali ini ya, di cara install aplikasi OpenSCD ini sangat jauh berbeda dengan versi sebelumnya, apalagi versi 1 tahun yang lalu teman-teman ya. 1 tahun yang lalu sangat berbeda sekali. Sehingga di video ini saya harapkan teman-teman bisa memahami dan bisa sukses nantinya dalam menginstal aplikasi OpenSCD versi terbaru ya. Ya, karena kalau di versi sebelum-belumnya teman-teman ya, terutama versi 1 tahun yang lalu, ketika kita install aplikasi OpenSCD sudah disiapkan database SQL-nya. Nah, yang dimana database SQL itu kita import caranya di PHP MyAdmin. Tetapi di versi saat ini dia sudah tidak lagi disiapkan database SQL. Tapi nanti database-nya akan terbentuk secara otomatis ya, otomatis ketika settingan yang kita lakukan pada waktu install itu akan benar, sudah benar ya. Sudah benar, maka dia akan terkoneksi, akan terbentuk secara otomatis ketika kita melakukan load ya. Ketika kita melakukan load dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, dilihat sendiri pada waktu kita proses install aplikasi OpenSCD-nya. Karena saat ini kita baru sampai install exam PP yang akan menjadi web servernya ya. Oke, dan teman-teman yang saya banggakan jadi aplikasi OpenSCD ini ya bisa menjadi
website desa. Itu salah satu keunggulannya ya. Jadi teman-teman desa itu tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk membuat website ya. Membuat website. Dan juga aplikasi OpenSCD ini bisa diinstal secara offline dan bisa secara online. Jadi ketika daerah desa teman-teman itu blank spot, tidak ada internet, jaringan internet, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya berbasis lokal, ya, berbasis lokal. Tinggal teman-teman install di salah satu komputer yang akan dijadikan sebagai server, dan nanti komputer itu tempat diinstal aplikasi ini dan akan diakses oleh beberapa komputer, beberapa laptop yang ada di kantor desa. Dan teman-teman nanti untuk mengkonekkan, untuk mengakses aplikasi ini yang diinstal secara lokal oleh beberapa komputer-komputer yang ada di dalam kantor desa, itu bisa menggunakan jaringan ya, menggunakan sinyal WiFi. WiFi tanpa ada internet. Intinya dia harus connect ke dalam satu jaringan WiFi ya. Jaringan WiFi sehingga nanti tinggal mainkan saja IP address, IP public yang ada di server itu yang akan kita akses di komputer yang lain ya. Dan mungkin ke depan perlu kita buatkan video tutorial bagaimana cara mengakses aplikasi OpenSCD lokal ke beberapa komputer ataupun laptop. Oke. Nah, ini tinggal sedikit teman-teman ya. Tinggal sedikit kita menunggu aja ya. Oke, saya minum lah. Nah, jadi video tutorial ini teman-teman saya buat di jam 1 lebih ini. Malam hari. Oke. Tapi walaupun tengah malam, jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, tinggal kita menunggu. Oke. Create ya, baru 75% installing. Creating installer 75%. Oke, kita menunggu. Nah, oke, setelah sampai di sini teman-teman, di sini ada completing the exam setup wizard. Setup was finishing installing exam on your computer. Do you want to start the control panel? No. Silakan dicentang saja teman-teman ya. Dicentang, baru finish ya. Baru finish. Nah, setelah finish kita tunggu. Tinggal kita tunggu, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya perlu sampaikan teman-teman ya. Yang perlu teman-teman hidupkan ya, hanya Apase dengan MySQL. Apase MySQL itu yang teman-teman klik start ya. Klik start. Biarkan sampai muncul angka vote seperti ini ya. Start MySQL-nya. Oke, ada VID, ada vote-nya. Oke, setelah teman-teman start seperti ini, selanjutnya teman-teman silakan ekstrak OpenSCD versi 2506.0.0 yang berbentuk zip. Nah, kebetulan saya sudah ekstrak teman-teman. Nah, hasil ekstraknya itu adalah ini. Oke, tinggal double klik aja. Coba kita double klik hasilnya. Nah, ini ada folder lagi. Kita double klik. Nah, ini ya. Oke, jadi kita copy lewat sini aja teman-teman ya. Kita copy. Nah, oke, saya ulang.
double klik ya, double klik. Nah, ambil yang ini ya. Copy. Setelah copy, silakan teman-teman cari local C. Ya, cari local C atau Windows C ya, local C. Setelah itu cari folder exam pp ya, exam pp, double klik teman-teman. Double klik. Setelah double klik, cari folder htdoc teman-teman ya. Htdoc. Ini htdocs. Ini dicari, double klik ya, double klik. Setelah double klik seperti ini akan muncul ya, ada folder dashboard, DMG, web browser, exam pp, application, bitnami, papicum dan index. Di sini langsung saja Ctrl V. Ctrl V atau paste mana-mana ya. Saya Ctrl V saja. Oke, tinggal kita menunggu proses Coffee-nya ya, Coffee master aplikasi OpenSCD-nya ya, master aplikasi OpenSCD-nya. Nah, untuk master aplikasi OpenSCD ini teman-teman bisa download di GitHub. Cari saja di browser ya, di Google OpenSCD. Nah, setelah muncul di layar ya, di pencarian di Google, cari saja yang OpenSCD GitHub. Nanti tinggal pilih tag, nanti di situ ada script di bawah. Tinggal klik saja ya, yang berbentuk zip. Saya tidak sertakan di video ini. Saya sertakan di video ini. Tapi kalau mau ya tidak masalah juga ya. Kalau mau tidak masalah juga. Tinggal ketik saja di sini OpenSCD. Nah, OpenSCD di sini ya, downloadnya di sini. OpenSCD ya. Terus di sini ada tag ya, tag. Nah, di sini ya, OpenSCD 25.06.0.0. Pilih yang zip ini. Zip. Oke. Itu cara download master aplikasi OpenSCD. Oke, kita ke sini ya. Nah, oke, ini sudah selesai teman-teman. Di Coffee ya, pengkopiannya sudah selesai. Setelah ini kita rubah namanya ya, kita rubah namanya folder ini ya, kita ubah menjadi OpenSCD saja, yang mudah-mudah saja. Yang mudah-mudah saja teman-teman, jangan terlalu membingungkan diri. Nah, kalaupun mau nanti teman-teman bisa menggunakan nama desa teman-teman ya. Ini oke. Setelah seperti ini teman-teman, silakan buka di browser, tinggal tambah ya, tambah. Ketik di sini localhost. Nah, penulisannya seperti ini ya. Localhost OpenSCD. Nah, OpenSCD, tinggal enter saja. Enter. Kita menunggu ya, setelah kita enter kita tinggal menunggu saja. Menunggu ya. Oke. Nah, muncul seperti ini ya. Saya pindahkan dulu. Oke, ini muncul ya, muncul. Pemasangan OpenSCD. Selamat datang di instalasi OpenSCD. Sebelum memulai, kami memerlukan beberapa informasi tentang database. Anda perlu mengetahui hal-hal berikut sebelum melanjutkan. 1. Database host. 2. Database port. 3. Database name. 4. Database username. Kelima, database password. Ini yang penting ya. Kemungkinan besar item ini diberikan pada Anda oleh host web Anda. Jika Anda tidak memiliki informasi ini, Anda harus menghubungi mereka sebelum dapat melanjutkan. Instalasi akan memasukkan informasi ini ke dalam file konfigurasi, sehingga situs Anda dapat berkomunikasi dengan database Anda. Butuh lebih lengkap bantuan, banyak bantuan Anda pemasangan. Oke, kita klik langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya. Nah, di sini teman-teman,
Kalau ada yang tanda silang merah, ya berarti ini kita belum bisa melanjutkan untuk tahap instalasinya, ya. Jadi yang perlu kita lakukan teman-teman, kita akan menghilangkan tanda silang merah ini, baru bisa melanjutkan. Nah, caranya adalah, silakan teman-teman saya pindah dulu. Silakan klik SMPP berada di sini teman-teman ya. Oke, tinggal klik config yang ada di Apase ya. Di Apase, klik config, cari PHP ini. Klik PHP ini. Oke. Klik PHP ini, maka akan muncul seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Setelah itu tinggal teman-teman geser saja ke bawah. Geser scroll ke bawah ya. Oke. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus oke. Terus oke. Di bagian dynamic extension. Di dynamic extension ini teman-teman, yang perlu kita lakukan perubahan itu adalah sesuai yang di sini ya, sesuai yang di sini, yaitu GD extension sama TD extension. Ini akan kita cari di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada ketemu GD extension sama dengan GD, itu tinggal teman-teman hilangkan saja, hapus saja titik koma ini ya. Titik koma ini, ya, supaya jelas. Yang ini ya, titik komanya hilangkan saja, hapus. Oke. Terus selanjutnya kita cari yang TD. Nah, TD itu di bawah. Tinggal scroll saja ke bawah sedikit. Nah, tinggal hapus saja titik koma yang ada di TD ini. Setelah hapus teman-teman, baru pilih file, save ya, save. Setelah kita pilih file save atau Ctrl S, maka bisa kita keluar dari notepad ini. Setelah kita keluar dari notepad teman-teman, masuk di sini, stop dulu ya, stop dulu. Klik stop yang di Apase. Stop. Baru kita start kembali. Kenapa kita harus men-stopnya? Supaya dia terkonek ya, bisa mereload hasil dari perubahan tadi ya. Oke, setelah itu baru kita lakukan teman-teman muat ulang. Muat ulang. Oke, kita klik muat ulang. Nah, setelah kita muat ulang teman-teman, maka dia akan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tanda silang merah ya, tidak ada lagi, sehingga muncullah langkah berikutnya. Oke, tinggal klik langkah berikutnya. Setelah klik langkah berikutnya teman-teman, nah di sini juga pastikan harus tercentang biru ya, hijau ya, hijau. Oke. Nah, oke, ini pastikan sudah tercentang seperti ini, baru klik langkah berikutnya. Langkah berikutnya, nah oke. Langkah berikutnya. Setelah klik langkah berikutnya, maka teman-teman yang kita butuhkan itu adalah nama database. Jadi sebelum kita lanjutkan yang ini, maka kita harus membuat database dulu. Dengan cara teman-teman ya, silahkan teman-teman berada di posisi ini ya. Ada admin ya, klik saja di MySQL itu admin. Nah, oke. Maka kita akan diarahkan ke sini. Atau teman-teman bisa ketik di sini localhost php my admin. Oke, baru enter. Maka akan muncul seperti ini, sama dengan yang tadi ini, sama. Oke, setelah muncul seperti ini teman-teman, silakan klik new. Nah, kalau settingan komputernya bahasa Inggris, maka pilih new.
Kalau dia settingannya bahasa Indonesia, maka pilih di sini baru, katanya baru. Oke, new saja. Nah, di sini di database name, sesuai dengan yang diminta di sini database name. Database name itu kita buat nama database-nya. Oke, sorry. Database-nya pakai OpenSD aja. OpenSD. Oke, setelah OpenSD ini biarkan saja teman-teman, tidak usah di apa-apakan lah ya, biarkan saja. Tinggal klik create atau buat ya. Nah, create atau buat. Kita create. Setelah kita create seperti ini teman-teman, maka kita sudah akan ada muncul di sebelah kiri ini kata OpenSD, yaitu nama database yang kita buat ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman kita beralih ke sini. Oke, pastikan di sini teman-teman tadi kan sudah nama database-nya sudah kita buat, itu adalah OpenSD. Ketik saja di sini OpenSD. Harus sama teman-teman ya, harus sama. Nah, terus database user root biarkan saja sudah root karena ini lokal ya. Karena lokal biarkan saja root. Database passwordnya itu kosong karena ini dia lokal. Terkecuali kalau online itu wajib ya, wajib harus ada password database. Oke, setelah seperti ini teman-teman akan muncul langkah berikutnya. Klik langkah berikutnya. Nah, setelah klik langkah berikutnya, maka di sini ada notifikasi koneksi database berhasil. Nah, ketika dia sama nama database-nya yang kita sudah buat dan tadi kita ketikkan ya, dia akan seperti ini. Kalau dia belum connect, maka periksa dulu nama database-nya ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, silakan klik langkah berikutnya lagi. Klik. Nah, setelah kita klik, kita menunggu proses membentuk database-nya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini biarkan saja sambil load. Kita coba reload yang ini ya, kita reload ini. Nah, kita reload. Kita klik OpenSD. OpenSD ini ya. Oke, nah ini sudah terbentuk nih, teman-teman ya. Dia terbentuknya otomatis ya. Oke, ke sini ya. Ini sudah mau selesai nih, mau selesai. Untuk tab-nya sudah terbentuk semua, tinggal isi-isi di masing tab ini. Ada beberapa yang perlu terisi, ada beberapa yang perlu terisi. Ya. Oke, sambil kita menunggu, kita klik lagi. Oke, kita klik lagi. Kita reload. Nah, maka ini sudah mulai ada angka ini. Ini sudah mulai ya. Sudah mulai ada ini angka ini. Nah, ini sudah mulai ada angka. Ini sudah mulai terisi ya, terisi secara otomatis pas dia ngeload ini ya. Kita tunggu sampai dia selesai ke bawah. Nah, ini sudah mulai terisi nih. Nah, ini sudah mulai ada yang terisi. Ya, oke, ini sudah username. Maksudnya sudah ada juga satu. Oke, kita menunggu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan itu adalah di sini ada username pengguna, password pengguna. Oke, sama konfirmasi password pengguna. Dan saat ini karena ini kan demo teman-teman ya, jadi saya buat acak-acak saja ya. Dan juga ini kan tidak bisa diakses ya. Oke, misalkan buat passwordnya itu misalkan Desaku Cerdas. Desaku Cerdas. Oke. Nah, ini nama username penggunanya. Passwordnya Desaku Cerdas. Oke. Nah, ini teman-teman ya, untuk password ini harus ada kombinasi ya. Kombinasi huruf, angka, simbol. Huruf itu minimal satu huruf itu huruf besar. Ya. Simbol minimal satu. Ya. Angka minimal satu. Oke, anggaplah seperti ini ya. Oke, ini saya copy saja supaya saya tidak
tulis lagi, copy. Oke, setelah kita copy di konfirmasi pengguna, klik langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Oke, nah setelah kita klik langkah berikutnya, ini tampilannya berantakan ini, ya. Berantakan. Nah, jadi supaya tidak berantakan, teman-teman, caranya silakan masuk di local disk C, di XMPP, OpenSID, ya, OpenSID, di vendor, ya, dicari di folder vendor. Folder vendor cari ke bawah, ada folder themes, ya, themes. Double klik aja. Nah, di sini ada esensi dan natra. Ini copy aja dua-duanya, teman-teman. Copy dua-duanya. Setelah itu, ya, mundur. Cara mundurnya di sini ya, tinggal klik aja ya. Di sini ada themes, vendor, OpenSID. Klik saja OpenSID. Nah, oke. Cari folder desa. Double klik folder desa. Setelah itu cari folder themes ya. Themes yang ada di dalam folder desa. Oke, setelah itu paste saja di sini. Paste di sini. Oke, kita sudah paste. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk di sini ya. Klik masuknya itu pakai ini ya. Di bawah masuk ini ada admin. Jangan layanan mandiri, pakai admin. Admin. Oke. Admin. Nah, untuk membukanya, untuk buka itu adalah localhost OpenSID garing index.php garing si teman. Nah, si teman. Nah, baru di sini kita masukkan. Desaku cerdas. Tadi masukkan tadi ya. Desaku cerdas 2025. Oke, di sini ada sini kalau nggak salah ya. Dolar. Oke. Nah ini ya. Tinggal teman-teman masukkan username dan password yang sudah tadi teman-teman masukkan. Oke, kita klik masuk. Kita menunggu. Oke, kita menunggu. Nah, ini detik-detik terakhir ini. Detik-detik terakhir. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil. Nah, walaupun ada notifikasi tadi, notifikasi gagal ya. Tapi abaikan aja. Oke. Nah, setelah itu yang teman-teman lakukan itu adalah silakan klik ubah data desa untuk menyesuaikan nama desa kita ya, nama desa kita. Dan ketika kita mengisi nama desa kita ini, wajib hukumnya harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi laptop, komputer tempat kita install aplikasi ini wajib connect dengan internet ya. Kita karena untuk mengambil nama desa ya. Nah, saya cari saja Larang Selatan ya. Larang Selatan. Oke, Larang Selatan. Oke, klik ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak muncul nama desanya, bisa tinggalkan komentar di video ini ya. Oke, supaya nanti bisa kita hubungi, kita konfirmasi ke pihak Open Desa selaku pengembang aplikasi. Ini masukkan ya, masukkan. Nah, untuk alamat kantor desa, teman-teman, ya, alamat kantor desa, itu teman-teman silakan pakai alamat kantor desa yang muncul di kop surat ya, karena nanti ini akan muncul di kop surat teman-teman ya. Jadi perlu sekali teman-teman sesuaikan sesuai dengan di kop surat ya, berbentuk manual ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada email desa, silakan teman-teman isi email desa. Nomor telepon desa bisa teman-teman isi, nomor HP desa. Nomor ponsel desa ini bisa diisi, kalau tidak ada ya bisa dikosongkan atau bisa pakai ya, pakai nomor kepala desa atau sekdes bisa, tapi kita isi dulu ya, kita isi dulu. Oke, website desa ketika sudah online
teman-teman tinggal ketik saja di sini alamat website teman-teman ya, tetapi harus diawali dengan HTTPS. Contoh misalkan Rarang Selatan. HTTPS titik dua garing 2 kali rarangselatan.desa.id. Oke, terus nama camat. Kalau belum ada tahu nama camat, strip aja ya. Oke, setelah itu nama perangkat desa, misalkan Muhammad. Oke, sini ya. Oke, kasih pemerintahan ya. Setelah ini, oke. Ini bisa klik simpan atau masukkan logo dulu ya. Kita masukkan logo dulu. Logo ya, logo. Kita pakai logo kabupaten ya. Kabupaten. Oke, kita klik simpan. Klik simpan. Oke, data desa berubah. Setelah kita simpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kalau baru kita install teman-teman ya. Nah, di sini tinggal klik setuju aja. Klik setuju. Oke, sudah. Nah, kalau mau ganti ini foto yang ada di belakang logo kabupaten ini, tinggal klik ubah desa lagi. Ubah desa lagi ya. Di sini cari kantor desa. Silakan foto tampak depan kantor desa teman-teman ya. Tinggal browse. Tinggal browse, saya pakai yang ini aja lah. Ya, oke. Sini. Dan sudah. Kita simpan kembali. Simpan. Oke, nah sudah berganti. Nah, bagi teman-teman yang misalkan sebutan desa itu beda-beda ya. Misalkan di kabupaten itu ada kelurahan. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh kelurahan. Tinggal nanti dari operator tinggal sesuaikan saja sebutan desa itu apa, kan? Oke. Atau di kabupaten lain, di provinsi lain ada namanya nagari, ada namanya kampung, ya, ada nagari ya, nagari, kampung, kelurahan, apa namanya ya sebutan. Yang penting setara dengan desa. Oke, kita lakukan perubahan ya, kita lakukan perubahan. Silakan teman-teman masuk di menu pengaturan, di aplikasi, oke. Nah, di sini ada sebutan desa. Sebutan desa kita misalkan kelurahan, ganti saja kelurahan seperti ini ya. Oke, setelah kelurahan tinggal simpan. Maka di sini desa itu sudah semua berganti menjadi kelurahan. Ya, kelurahan. Oke. Terus selanjutnya, untuk tampilan ini kan berantakan nih. Nah, berantakan. Kita akan mainkan sekarang supaya dia tidak berantakan. Silakan teman-teman masuk di menu admin web di bawah menu pengaturan. Cari tema ya, pakai cari menu tema. Submenu tema ya. Nah, di sini ada pindai. Klik saja pindai. Oke. Nah, setelah klik pindai, teman-teman, nah ini di sini ada muncul dua ya. Esensi yang punya gambar, ini yang Natra yang punya gambar. Kalau yang tidak punya gambar ini dia yang tampilannya berantakan. Oke, kita pilih yang ini aja, yang esensi teman-teman ya. Pilih esensi, klik tanda bintang untuk mengaktifkan tema ini dengan cara klik tanda bintang. Oke, setelah klik tanda bintang, bisa klik yang ini open SID atau ini bisa. Silakan di reload kembali. Reload kembali. Oke, kita tinggal menunggu sampai dia selesai ngereload. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tidak lagi berantakan. Kalau sudah tidak lagi berantakan, maka ini tandanya kita sudah sukses 100% install aplikasi OpenSID ya. Nah,
Tadi juga ada yang bertanya bagaimana cara mengubah foto, gambar foto yang ada di ini, ya di belakang nama desa ini. Jadi silakan teman-teman masuk di sini. Di menu pengaturan aplikasi. Pengaturan aplikasi. Nah, ini dia. Oke, coba kita klik ini, kita ubah. Saya pakai yang ini sajalah. Yang penting ada perubahan. Oke. Pas. Oke, simpan. Oke, pilih lagi satu kali. Oke, sampai dia seperti ini. Dan ini latar login admin. Nah, kita bisa juga ganti pas masuk login aplikasi. Oke, kita pakai ini. Klik lagi. Oke, sampai dia muncul seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman geser ke bawah, tinggal klik simpan. Oke, simpan. Nah, di sini sudah berhasil ubah data. Selanjutnya kita coba klik reload kembali. Reload. Klik kembali. Oke, nah ini sudah berubah teman-teman ya, sudah berubah. Oke, berubah. Oke, kita lihat tadi untuk loginnya. Nah, berubah loginnya seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah sukses dalam melakukan instalasi aplikasi OpenSCD mulai dari install Notepad++, install XAMPP sampai dengan install aplikasi OpenSCD sekaligus kita lakukan perubahan ya, perubahan sedikit untuk tampilannya supaya tidak berantakan lagi. Oke. Siap. Nah, terus selanjutnya yang ingin saya sampaikan teman-teman. Karena ini lokal kan? Karena ini lokal, maka ketika teman-teman tutup aplikasi ini, ya, tutup aplikasi. Oke. Cara membukanya adalah teman-teman ya. Kalau dia kita sudah tutup aplikasi ini, oke saja ini ya, diabaikan aja. Oke saja. Oke, anggap ini kita baru hidupkan komputer. Ketika kita baru hidupkan komputer, teman-teman, kalau teman-teman mau buka aplikasi ini, dia tidak bisa, ya, tidak bisa. Apa yang harus dilakukan, teman-teman? Ya, silakan teman-teman masuk di lokal C, ya. Kalau baru menghidupkan komputer, lokal C, silakan klik Windows. Lokal C ya, cari folder XAMPP, nah baru tinggal teman-teman double klik yang exam control, double klik exam control, baru teman-teman klik start yang Avast dan MySQL. Nah setelah itu baru teman-teman ya, baru teman-teman ketik localhost ya, localhost, suppose localhost garing OpenSCD. Oke, baru dia bisa bisa kebuka ya, baru bisa kebuka. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mau secara otomatis, begitu hidup laptop kita tidak perlu lagi aktifkan exam control panel ini, ya, tidak perlu lagi. Caranya adalah kita stop dulu ya, kita stop, kita quick. Ini abaikan, oke saja. Oke, abaikan ya. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman silakan klik kanan pada exam control. Ada kata run administrator. Kita akan buat secara otomatis. Begitu hidup laptop, begitu hidup komputer, maka aplikasi OpenSCD ini jalan. Nah, setelah kita klik run administrator, maka di sini teman-teman, di Avast dan SQL, ini kan tanda silang nih. Nah, kita klik saja.
klik, kita klik yes to install the Apache service, yes. Oke, nah ini dia sudah berbentuk centang ya. Ini juga SQL-nya. Klik, akan muncul seperti ini, yes saja. Nah, setelah seperti ini teman-teman, baru klik start. Baru klik start untuk Apache dan SQL. Setelah itu baru kita klik close ya. Nah, ketika kita sudah lakukan seperti itu, maka teman-teman tidak perlu lagi menghidupkan XAMPP secara manual. Ya, dia akan hidup sendiri ketika hidup komputer kita atau laptop kita. Local host phpMyAdmin, oke, jalan. Local host OpenSSD, jalan. Nah, itu dia ya. Oke, itu saja teman-teman tutorial pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.